dari Nazaret. Justru itu. Yohanes pasal yang pertama. Nathanael pernah bertanya pada ayat yang 46, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret adalah kota kecil, tidak dikenal, bahkan diremehkan, tetapi justru dari tempat itulah Allah memulai karya keselamatan melalui Yesus. Ini mengajarkan kita suatu kebenaran penting. Apa kebenarannya? Allah tidak bekerja berdasarkan kebesaran tempat, tetapi berdasarkan rencananya yang mulia. Ada 4 perkara yang saya mau sampaikan hanya berdasarkan ayat ini, ayat 46. Yang pertama adalah bahwa Allah memilih yang kecil. Nazaret tidak penting di mata manusia, barangkali di mata orang lain juga, tetapi penting di mata Tuhan. Karena Yesus dibesarkan di sana. Di sanalah dia dibentuk dalam karakter dan ketaatan. Artinya, jangan pernah merasa kecil, karena Tuhan bisa memakai hidup kita justru dari tempat yang kecil. Karena Yesus juga dibesarkan di Nazaret. Yang kedua, jangan lupa bahwa hidup kita adalah kesaksian. Ketika Nathanael ragu, Filipus tidak berdebat. Itu hebatnya Filipus. Dia berkata apa? Mari dan lihatlah. Jadi iman bukan hanya kata-kata, tetapi kehidupan. Orang tidak butuh argumen panjang. Karena kalaupun berargumen, lalu kita menang, dia sakit hati, dia tidak mau dengar. Walaupun itu kebenaran, dia tahu, tapi karena sudah sakit hati. Yang perlu adalah mereka perlu melihat Kristus dalam hidup kita. Yang ketiga, jangan lupa kebenaran yang penting juga bahwa tempat kita adalah ladang misi. Yesus tidak meninggalkan identitas sebagai orang Nazaret karena semakin dia terkenal lalu kemudian, oh saya nggak dari Nazaret. Dia tidak katakan begitu. Dia justru mengubah tempat itu melalui hidupnya. Maka dimanapun kita ditempatkan, itulah ladang misi kita. Yang terakhir, jangan lupa bahwa ada kunci kuasa. Kunci kuasa yang kita dapat pelajari dalam kaitannya dengan Yohanes pasal pertama tadi adalah bahwa harus ada kesatuan, kerendahan hati, dan doa. Apalagi kalau mau bicara tentang kuasa dalam tim. Contohnya para murid, mereka menerima Roh Kudus bukan karena mereka hebat, tetapi karena mereka apa? Alkitab mengatakan bahwa karena mereka taat menunggu, mereka itu rendah hati, mereka tekun berdoa. Itu yang disebutkan oleh Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 12-14. Lalu apa yang terjadi? Kuasa Tuhan turun pada setiap orang mereka yang bersedia. Hari ini, pertanyaan itu masih ada. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Atau mungkinkah sesuatu yang baik datang dari JBC? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari jemaat? Sebutkan saja jemaat saudara. Jawaban kita adalah datang dan lihat apa yang Tuhan kerjakan di JBC atau di jemaat mana saja di rumah kita. Bukan lewat kata-kata saja tentu saja, tetapi melalui hidup yang diubahkan, melalui kesatuan yang diubahkan, melalui semangat misi yang berubah, yang tertransformasi. Jadi mari kita menjadi umat yang dipilih Allah, menjadi umat yang menjadi kesaksian hidup, umat yang hidup dalam misi, karena dari tempat yang kecil pun Tuhan dapat melakukan perkara yang besar. Reflection of the day.